calon pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, dan grup Ineos merasa sangat percaya diri tentang potensi pengambil alihan klub, kata jurnalis Fabrizio Romano. Namun, menurut laporan di Timur Tengah, dikutip Daily Express, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani telah berdiskusi dengan Avram Glazer dalam 11 jam yang alot. Jassim dikabarkan memberikan penawaran terakhir untuk membeli Manchester United setelah melakukan penawaran selama 3 putaran penawaran sebelumnya. Pria Qatar berusia 44 tahun itu mungkin bersedia membayar hingga 6 miliar pound yang telah lama dianggap sebagai harga yang diminta Glazers, tetapi yang terpenting ingin membeli 100% saham klub dari keluarga Amerika yang mungkin tidak dapat diterima oleh Joel dan Avram. Dan Romano percaya bahwa Sheikh Jassim akan berusaha sampai akhir dalam upaya untuk menjadi pemilik Manchester United berikutnya. Kompetitornya, Ineos tetap sangat yakin mereka akan dipilih sebagai pemenang. Menurut The Mail, Sheikh Jassim telah mengajukan tawaran terakhir, tetapi masih di bawah Sir Jim Ratcliffe. Itu yang membuat pihak Ratcliffe optimis. Pihak Glazer seperti biasanya tetap membisu tentang prosesnya. Pendukung Manchester United berharap penjualan akan diselesaikan secepat mungkin, tapi sepertinya kita sudah memasuki perpanjangan waktu, yang kemudian akan ditentukan melalui adu penalti. Manchester United berharap untuk memenangkan perlombaan untuk menandatangani wonderkid Norwegia, Sverre Nypan. Gelandang berusia 16 tahun itu dijuluki New Frenkie de Jong. Nypan melakukan debut untuk Rosenborg tahun lalu pada usia 15 tahun. Dia mencetak gol senior pertamanya untuk klub melawan Bodo Glimt pada hari Sabtu. United telah mengamati gelandang tengah selama beberapa waktu. Manchester United berharap untuk mengalahkan klub lain dan memenangkan perlombaan untuk menandatangani Nypan. Pemain berusia 16 tahun itu telah berada di radar United selama lebih dari setahun dan dianggap sebagai salah satu talenta terbesar di sepak bola Skandinavia. Nypan mencetak gol senior pertamanya pada hari Sabtu ketika dia mencetak gol melawan Bodo Glimt. Setelah melakukan debutnya pada usia 15 tahun pada bulan November. Dengan melakukan itu, dia menjadi pemain termuda dalam sejarah Rosenborg yang mencetak gol dalam pertandingan liga pada usia 16 tahun 145 hari. Dan The Sun mengklaim United telah mengikutinya dengan cermat dan bersiap untuk meningkatkan pengejaran mereka terhadap gelandang tersebut yang telah disamakan dengan mantan target Frenkie de Jong. Mereka melaporkan bahwa Setan Merah telah mengirim pengintai untuk mengawasinya beberapa kali musim ini. Namun, raksasa Inggris menghadapi persaingan dengan klub-klub dari Jerman, Belanda, dan Belgia yang semuanya dikatakan tertarik. Nypan juga mewakili Norwegia di level U15 dan U16. Perwakilan bek Napoli, Kim Min-jae, membantah bahwa ia hampir menyelesaikan transfer sensasional ke Manchester United. Setan Merah dirumorkan telah menawarkan Kim tawaran gaji besar untuk meninggalkan Napoli dan beralih ke Old Trafford. Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa Kim masih jauh bergabung dengan MU. Romano mengkonfirmasi minat United pada pemain berusia 26 tahun itu, tetapi mengindikasikan bahwa jalan masih panjang sebelum kesepakatan dapat dicapai. Star News, media Korea Selatan, berhasil berbicara dengan perwakilan pemain. Mereka meyakini transfer ke Manchester United belum terjadi. Sang bek tidak tergesa-gesa karena ia sadar bahwa Setan Merah bukan satu-satunya pihak yang tertarik untuk mengamankan jasanya. Keputusan Kim akan dipengaruhi oleh posisi akhir United di Premier League. Dia ingin bermain di Liga Champions musim depan. Selain itu, Kim akan menjalani pelatihan militer pada bulan Juni, seperti yang dikonfirmasi oleh stafnya. Oleh karena itu, keputusan hanya dapat dibuat pada bulan Juli, di mana klausul pelepasannya mulai aktif. Napoli sudah mencari pengganti Kim di tengah minat United yang besar. Mantan pemain Arsenal, Dinos Mavropanos, sudah setuju tawaran Napoli untuk menggantikan Kim.
bek Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, pembuka rahasia keberhasilannya menggusur Diogo Dalot dari starting 11. Wan-Bissaka telah mengalami kebangkitan sejak Piala Dunia. Sebelum kompetisi, pemain Inggris itu hanya mengumpulkan 4 menit aksi senior. Sejak itu, dia memaksakan dirinya mengikuti kemauan Ten Hag dan sekarang menjadi starter reguler menggusur Dalot. Selama kemenangan 2-0 Setan Merah melawan Wolverhampton Wanderers pada hari Sabtu, Wan-Bissaka tampil sensasional. Kontribusinya sangat berharga karena United mencatatkan clean sheet untuk semakin memperkuat kredensial 4 besar mereka. Pemain berusia 25 tahun itu berbicara kepada media klub dan ditanyai tentang apa yang telah berubah baginya dan apa rahasia di balik performa konsistennya untuk klub. Erik ten Hag menuntut agar dia sangat proaktif di 2/3 akhir lapangan setiap kali dia beraksi. Dengan 3 pertandingan Liga Premier tersisa dan final Piala FA melawan Manchester City di depan mata, Wan-Bissaka akan menjadi bagian penentu bagaimana musim United akhirnya diselesaikan. Sementara itu, Amad Diallo sekarang bersiap untuk kembali ke klub induknya dan bahkan telah diukur untuk setelan jas untuk final Piala FA versus Manchester City bulan depan. Manchester Evening News melaporkan bahwa Ten Hag ingin dia merasa terlibat secepat mungkin dengan dilibatkan dalam perjalanan ke Wembley. Manchester United telah menyampaikan simpati mereka kepada Amad setelah masa pinjamannya bersama Sunderland berakhir dengan kekalahan di playoff. Setelah memainkan peran utama di leg pertama, dia hanya bisa menonton saat Luton bangkit dan lolos ke final di Wembley. Gol dari Gabriel Osho dan Tom Lockyer membuat Luton menang 2-0 meski kalah 2-1 di pertemuan pertama. Real Madrid dikabarkan ingin mengontrak bek kanan Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong, musim panas ini. Belakangan mereka justru tertarik pada bek kanan Manchester United yang sekarang di tengah keraguan, Diogo Dalot. Kebangkitan Aaron Wan-Bissaka telah membuat Dalot menjadi pilihan kedua Erik ten Hag. Manchester United sedang dalam negosiasi lanjutan dengan Frimpong, dengan Real Madrid mengalihkan niat mereka ke Diogo Dalot. Frimpong baru-baru ini memberikan petunjuk tentang masa depannya, dengan bersikeras bahwa langkah selanjutnya adalah memprioritaskan memenangkan gelar. Frimpong menghabiskan 9 tahun di Akademi Muda Manchester City dan ia ingin kembali ke kota Manchester untuk bermain untuk United, mengikuti jejak Jadon Sancho. Pada bulan April, Sky Jerman menguraikan bagaimana United mengadakan pembicaraan positif dengan agen Frimpong, Jeffrey Lambert. Sport 1 telah melaporkan ide sang pemain untuk pindah ke United musim panas ini, dan sekarang telah dikuatkan oleh Bild yang mengatakan bahwa pembicaraan sekarang berada pada tahap lanjut. Baik Frimpong dan Leverkusen mengetahui minat dari Real Madrid yang sedang mencari bek kanan baru musim panas ini. Diprioritaskan sebagai pelapis Dani Carvajal yang mengalami masalah cedera musim ini. Madrid hanya punya Nacho Fernandes, seorang bek tengah, sebagai cadangan Carvajal. Namun raksasa Spanyol merasa langkahnya terlambat untuk Frimpong dan menganggap Dalot lebih mudah didapat. Pemain 22 tahun tampil luar biasa musim ini dengan kontribusi serangannya menunjukkan dengan tepat apa yang bisa dia bawa. Dia telah mencetak 9 gol musim ini dan terlibat dalam 9 assist langsung untuk gol, statistik fenomenal untuk bek sayap. Namun, ia juga terkenal karena disiplin bertahan dan kontribusinya di lini belakang. Dia belum bermain untuk Belanda tetapi menjadi anggota skuad Piala Dunia mereka dan diperkirakan memiliki masa depan yang cerah. Frimpong kini telah mencatatkan 90 penampilan untuk Bayer Leverkusen dan telah muncul sebagai salah satu bek sayap paling impresif di Bundesliga. Sebelumnya, dia memenangkan treble dalam satu musim penuhnya di Glasgow Celtic setelah pindah dari City pada 2019 sebelum pindah ke Bayer pada Januari 2021.